Ya, boleh salam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah hari ini saya berdua doang sama Habib akan berangkat umroh. Anak-anak semuanya ditinggal di rumah. Ya udah gitu. Mungkin alasannya apa nih menunaikan umroh pas lagi puasa? Kita pertama alasannya cuma satu, ingin ibadah lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahala puasa umroh itu adalah pahala orang yang umroh itu ketika dia umroh dalam bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji. Jadi itu pahalanya besar banget, dan juga di sana kan sholat taraweh, pahalanya berlipat-lipat ganda. Masya Allah, lipatnya luar biasa, 1.000, 10.000, dan kita merindukan Ka'bah. Udah lama kita nggak ke Ka'bah ya? Iya, emang sebelum Udah 2 tahun pandemi kurang lebih. kita pernah bulan puasa di sana ya. Sajid waktu itu sama kakak Ipe ikut, Syatir nggak ikut ya, karena waktu itu masih kecil juga. Terus kita dapat nikmatnya banget puasa di Madinah terutama. Terus pada saat di Mekah bisa umroh, itu kenikmatannya emang luar biasa banget gitu. Kebersamaannya, vibe-nya juga membuat kita bahagia. Dan akhirnya Habib bilang insya Allah kalau ada rezekinya Allah izinin kita tiap tahun ya puasa di sini. Qadarullah kemarin 2 tahun memang kita nggak bisa umroh karena pandemi dan keadaan. Tiba-tiba Habib urusin semuanya, baru dapat itu di bulan April, yang juga kita mikirnya yang nggak ada karantinanya, berani berangkat karena biar nggak lebih lama ninggalin anak-anak. Kalau karantinanya udah di sana 4 hari, 8 hari, di sini 7 hari kan 15 hari, hampir sebulan, berarti nggak mungkin. Betul. Pada saat karantinanya di sana sudah tidak karantina, Di sini nggak ada bebas juga, karantina, kita berangkat di sini. kita berangkat gitu. Cuman ini pertama kali ninggalin si Kalisa karena udah bebas ASI. Makanya aku berani ninggalin. Jadi Melo kan? kewajibannya Melo sih pasti, soalnya kayak dianya juga melo dari pagi gitu. Jadi aku juga nggak bisa tidur dari semalam sampai subuh, sampai sahur. Sampai sahur cuma mandangin dia doang, kayak pinter ya gitu. Kayak ya udah, maksudnya ya perginya juga kan untuk ibadah. Terus juga ninggalinnya juga di saat dia udah bisa makan. Terus juga ada keluarga yang jagain. Terus ada suster juga yang udah deket sama dia, ada orang rumah. Cuman pasti kayak dia kan selalu nyari kalau tidur tuh selalu sama aku gitu. Jadi kayak kalau kakak-kakaknya udah bisa kamar, jadi kalau ditinggal udah bisa ngadu juga, udah bisa telepon, mau ngomong apa juga bisa gitu. Cuman kalau dia kan agak masih kecil, kayak ya udah akhirnya tadi udah ngomong Bib CCTV ya, biar bisa cek terus pesan ke orang-orang rumah juga, telepon sering-sering video call gitu. Cuman ya itu sih, Hali ibu umroh dulu ya. Kan dede nggak bisa itu karena dede belum apa? Belum vaksin. Dede belum vaksin. Dede mau ini. Dede mau switch. Sekolah. Oh iya. Langsung. Yaudah ibu nggak umroh. Ibu nggak umroh ya. Ibu berangkat aja ke bandara ya. Tuh dia dari pulang sekolah biasanya happy. Ini rewel Banget, benar-benar rewelnya nggak kayak biasanya gitu. Makanya agak lumayan melo, mungkin ya hormonal juga, lagi hamil gitu. Jadinya kayak apa, sedih aja, kayak makanya pesen ke kakaknya jagain adiknya. Terus normal lah kalau adik kakak biasa saling iseng-isengin gitu. Tapi jadi kayak pesan kakak jangan isengin dulu ya, nanti kalau seandainya udah ada bunda sama abah mau diisengin lagi nggak apa-apa, karena memang udah apa jalannya adik kakak tuh dengan akrab tuh dengan cara isengin satu sama lain. Ngebujuknya gimana Kak? Jadi kalau pas celana ini nanti kalau di swimming pool ya, ini kan dia pakai baju renang. Ya udah lepas celananya, panggil jus lepas celana ya sama kakaknya gendong kakak gendong. Gitu kakak maaf aja. Iya lepas harus di kamar, aurat soalnya. Atau kakak sadar apa? Ini ya nggak rewel gitu, nggak minta. Udah biasa ditinggal ya. Ini berdua udah biasa ditinggal. Waktu Jadi haji alhamdulillah. ditinggal lama. Waktu kita ke Dubai, ke Iya. Amerika juga ditinggal Dan juga juga. kan mungkin nanti juga kan bisa ke mamahnya anak-anak, kalau anak mamanya bisa mau puasa bareng atau apa kan, kalau kakak-kakaknya enak gitu, masih bisa aman. Kalau Kalisa paling ya itu paling kakakku, karena juga nggak ada mama kan, paling ada Umi ya. Jadi kayak ninggalinnya ya sedih aja gitu. Tuh pas mau lepas
Maaf ya. Kan anak-anak dengan orang-orang yang bisa dipercaya, tapi Iya. sebagai ibu tetap ada kekhawatiran sendiri nggak sih? Pasti sebenarnya orang-orangnya udah bikin aku nyaman, makanya aku berani tinggal karena masya Allahnya di rumah itu udah keluarga semua, udah paham Kalisa juga dan bisa aku percaya banget, makanya setiap kali ninggalin anak-anak juga tenang, hatinya juga harus kan kita ibadah, kalau di sananya juga akunya jadi nggak fokus juga nggak bagus, tapi batin ibu tuh kayak lebih sebenarnya dia kalau ditinggal baik-baik aja sih ya. Iya, Insya malah Allah. kalau dia ini sebetulnya kalau sejam 2 jam tuh ingat, tapi sisanya nggak ingat. Paling kalau ingat ibu doang, nangis bentar, habis iya. itu ntar main lagi. Iya, cuman paling itu aja sih, mungkin kita karena punya tanggung jawab dan selama dari hamil nyusuin semua handle dia sendiri, jadi agak lumayan aduh dia nyariin kayak gitu normal, cuman aku udah janji sama Habib nggak mau melo-melo di sana, Fokus ibadah. udah ninggalin anak-anak nih, Iya. udah berkorban, jadi harus Fokus setimpal. Fokus ibadah. Iya, fokus ibadah harus. Tapi sebetulnya ada satu cerita lagi. Kemarin kan waktu itu sempat tinggalin hari juga waktu pas kena COVID. Iya. Nggak, waktu kena COVID, 3 ninggalin hari, ya kan kurang lebih 3-4 harian, 4 harian. Iya. Nah, akhirnya wah melonya dahsyat itu. Di mari. Iya. Saya Bung Isbat. Iya. Itu juga ya waktu kodarullah kena Iya. COVID itu pisah, tapi kan kalau itu satu kota, terus juga gak jauh, terus juga pada saat itu emang udah terdesak kan posisinya gitu. Kalau ini kan lebih lama lagi, jauh lagi, makanya udah titip ke kakak-kakak, ke adik-adik kita juga, ke mertua, semuanya gitu, nitip ke tante, om semua, jadi sering dijengukin anak-anak gitu. Pergi umroh dalam kondisi hamil masih 3 bulan ya. Iya. Gimana kondisi hamil, persiapan prepare-nya, mungkin obat-obatan, terus masih juga mual-mual dan kondisi hal-hal yang seperti itu. Mual masih Tapi- mual dahsyat ya, masih mual dahsyat banget, tapi udah kayak mungkin happy, jadi aku udah bisa kontrol dan juga udah hamilan kedua juga, jadi udah tahu gimana caranya biar nggak mual, terus kalau mual harus ngapain. Obat-obatan semuanya alhamdulillah diresepin dulu, kita juga periksa dulu memungkinkan nggak janinnya untuk dibawa terbang, karena kan kondisi tekanan di udara beda sama di darat, terus juga vitamin apa yang harus diminum, terus emang akan ada ritual capeknya juga pada saat umroh itu seperti apa. Jadi insya Allah karena aku yang punya badan udah paham, jadi ya udah Bismillah gitu ya. Justru excited tuh ada, makanya kalau dibilang sedih aja enggak, kalau dibilang ya senang banget, kerinduan yang udah luar biasa gitu, yang memang tempat yang kita idam-idamin ya selama pandemi, apalagi akhirnya kita menjadi tamparan. Ternyata kalau emang Allah belum izinin, mau punya rezeki seberapapun, mau apapun ya tetap nggak bisa umroh. Jadi aku nganggap ini panggilan gitu. Jadi kayak yang mungkin kemarin masih sempat jalan atau apa, sekarang pengen bener-bener kusyuk banget gitu, karena pada saat nggak bisa kesana ada rindu. Tapi ya itu tadi sih, lebih ke ya harus abis ini sedih-sedihnya sekarang sama anak-anak, biar apa namanya, pas berangkat ya udah nggak boleh sedih lagi, nggak boleh gimana lagi, harus fokus aja gitu. Berapa lama di sana? Insya Allah kurang 2 minggu. lebih 10 hari, 9,5 hari. Yang lebih melonya lagi sebenarnya kayak ngerasa bersalah juga sama Kak Satir ya. Ini ulang tahun. Jadi dia Hari- Habib, aku udah bilang yang tiket kan pesen Habib. Jadi 2 tahun tuh kayak ngerasa bersalah ya Nak ya. Nggak apa-apa kan? Minta maaf ya Bunda ya. Sini. Jadi waktu kemarin dia ulang tahun, qadarullah banget kita nganterin kakaknya, dan nggak ada pilihan, nggak mungkin waktu itu kita nggak nganterin kakak ya. Terus akhirnya pulang tuh ulang tahun dia pas banget udah malam tanggal 9. Nah ini pas Habib kasih tahu umrohnya tanggal 5 ya gitu. Habib gitu, ini kan ulang tahun di sana tanggal 9 gitu. Jadi masa dia nggak ada? Saya betul-betul sangat lupa. Karena apa? Karena sekali lagi. Karena emang suka lupa mesen- ulang tahun anaknya. Ya, bukan. Karena mesen pisah itu harus ada tiket dan harus ada hotelnya. Jadi untuk memperpadukan antara tiket dan hotelnya ini agak susah. Karena kita pengen hotelnya di sini. Karena kita udah nyaman di hotelnya di situ gitu. Iya, makanya ini minta maaf banget ya, Nyari Nak ya. waktunya ya, tanggal yang Iya. cocok ya. Iya, jadi nyocokin hotel sama flight penerbangan sama tiket pesawat. Nah, itulah yang bikin sulit karena visa itu akan keluar kalau udah ada 2 itu. Syarat utamanya itu. Iya, jadi Ada tiketnya dapat, hotelnya enggak. Iya. Hotel dapat, tiketnya enggak. makanya tadi akhirnya udah negosiasi sama kakak, udah minta maaf juga, terus udah
minta tolong sama orang rumah, tetap namanya anak-anak ya. Sebenarnya Habib tuh nggak setuju ritual ulang tahun, tapi kalau buat aku itu menjadi momen kasih sayang, seperti orang tua ngasih hadiah dan perhatian ke anak-anaknya, dan anak-anaknya juga merasa diperhatikan. Jadi kita jadiin itu untuk momen ya sebagai pengingat juga, udah besar loh, sholatnya harus udah bener ya, udah besar loh, wudunya yang bener, puasanya yang sempurna gitu. Jadi ya udah titip ke orang-orang rumah juga untuk persiapan nanti ulang tahunnya mau kemana, ntar mau jalan-jalan ya sama dia sama kakak-kakaknya, terus juga mau ada acara apa udah dititipin juga ke keluarga. Jadi arrange dulu semuanya, semua anak-anak, terus kakak juga dari mulai lesnya, puasanya, sekolahnya juga udah dibilangin, nasihatin juga buat kakaknya. Semuanya sih, untungnya juga alhamdulillah tahun ini kan ada Ipeh, Ipeh udah cukup dewasa, mana tuh anak Mau masuk tapi nggak bisa. udah dewasa, jadi bisa titip ke Ipeh. Jadi Ipeh nanti kalau adik-adiknya sholatnya 5 waktu, Ipeh yang jagain, sholat bareng, terus ajakin adiknya tarawih, sahur, setoran hafalan Quran gitu. Jadi udah sih, udah prepare-nya emang udah well prepare banget, sampai well prepare malah packingnya itu baru tadi jam 2 siang. Jadi aku lupa banget yang lain-lain, tiba-tiba baru ingat Habib kita belum packing gitu. Akhirnya ya Dan udahlah, juga mesti ada beberapa yang mesti pesanan, jangan lupa Iya. bawa sambal terasi lah. nggak Gini kebawa lah, semua, gitu lah. nggak tahu. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, kita nggak mentingin diri sendiri, yang penting Ke bawah tadi. di rumah udah nggak ada, belum ada. Dulu ya. Iya, jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting kalau Habib justru nggak bawa baju sama sekali. Saya nggak bawa, saya Habib bawa cuma cuma bawa gamis satu. daleman aja, karena biasanya beli gamis ini memang Di di sana? Madinah gitu. Jadi Jadi pulangnya baru bawa aman banyak. gitu. Kalau aku ya udah bawa baju, semua bajunya sama kan, baju umroh sama baju sehari-hari kan nggak beda jauh, jadi tinggal dimasukin aja, gampang. Kak, mungkin alasan meninggalkan anak-anak apa sih dan gimana cara Nggak mau Mbak, rencananya memang tahun ini udah happy banget, kita mau umroh sekeluarga lengkap, puasa di sana. Betul. Bahkan rencananya kalau bisa kita mau sewa tempat yang 1 bulan Betul, gitu. rencananya udah pengen sebulan aja di sana, tapi ada Iya. peraturan yang nggak boleh berangkat anak di bawah 6 tahun. Nah, Ya, 6 bawah 6 iya. tahun itu nggak boleh berangkat karena apa? Karena belum vaksin. Iya, jadi Kalisa nggak bisa berangkat. Terus Karena juga nggak ada vaksinnya. anak-anak juga belum booster. Ipeh juga vaksinnya baru pertama, yang kedua belum, yang ketiga juga belum. Jadi kalaupun ikut, ya kakaknya 2, Ipeh dan Kalisa nggak bisa ikut gitu. Cuman kita berpikir, aduh, kayaknya kasihan juga. Ya udah deh, gimana kalau seandainya nanti insya Allah kalau Allah kasih lagi kemudahan akhir tahun berangkat semua gitu. Doain di rumah mudah-mudahan akhir tahun bisa berangkat. Iya, maunya Dan juga penonton di rumah insya Allah bisa berangkat umroh. Tapi Dan sekali anak-anak lagi puasa ini jadikanlah puasa yang terbaik, yang berkah. Dan Ramadan kalau ada rezeki kumpulin, nabung, bisa berangkat umroh. Pahala siapa orang yang umroh di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji. Pahala yang besar. Karena kan banyak orang bilang Ramadan tuh lebih mahal ya umrohnya segala macam. Jadi tamparan juga sih buat aku pribadi gitu ya. Kita apalagi perempuan, beli perhiasan, beli tas mahal, beli apa segala macam, Bisa. nggak pernah nego, nggak pernah komplain itu mahal. Apalagi tas yang harganya ratusan juta, beli aja gitu. Masa sih kita ibadah mau hitung-hitungan gitu, dan juga itu kan menjadi amal jariah kita juga yang akan kita bawa di akhirat. Kalau barang-barang atau kemewahan duniawi kan nggak bisa kita bawa juga di akhirat. Makanya ya itu tadi sih, lebih mikir ya udahlah, namanya sekarang panggilan yang luar biasa kita tunggu-tunggu, ya bismillah. Makanya kayak Karena umroh itu adalah panggilan Allah. Jadi siapa orang yang berangkat umroh berarti dia dipanggil sama Allah. Umroh, haji panggilan Allah. Sholat juga panggilan Allah. Dan yang ketiga adalah mati. Mati adalah panggilan Allah juga. iya, jangan sampai nanti belum apa-apa udah dipanggil yang terakhir Iya. gitu. Dan mikir juga, belajar juga, aku juga jangan terlalu mencintai anak berlebihan juga. Harus cinta kepada Allah nomor 1. Kita sama Allahnya nomor 1, sama Kalau nggak akan Rasul. diuji dengan anaknya. Iya, makanya Habib juga bilang gitu, kamu mau adu uji sama anaknya, ya udahlah bismillah. Makanya membesarkan hati aja terus dengan ya Habib nasihat-nasihat yang bisa aku bikin gak beban gitu. Cara ngebujuk Kalisa gimana, Kak? Sebenarnya dia kadang-kadang ya kita udah kasih tahu dia udah sekolah, terus nanti bisa berenang, nanti bisa ke playground sama kakak-kakak, nanti bisa main sama kakak, boleh jalan-jalan kemana aja, udah diiming-imingin sih memang. Meskipun tapi bobonya sama ibu ya gitu. Jadi Karena dia boboy masih suka megangin sikut. dia mentil sikut kan, sikut ibunya. Jadi
ya tidur tuh emang masih di bawah ketiak gitu. Cuma belajar juga kan, ada juga kalau udah punya adik juga kan nggak bisa kayak gitu. Jadi buat aku ini semua pembelajaran, proses pendewasaan buat aku juga jadi seorang ibu, buat kali saja juga biar lebih mandiri. Momen apa sih Kak yang nanti ketika nanti sampai di tanah suci? Wah, aku yang paling dinanti Raudhoh. Ya, yang kita rindu memang- Raudhoh, sangat banget rindu Iya. ziarah makam Rasulullah. Dan yang kedua adalah umrohnya, berharap berkah dan luar Dan yang biasa. ketiga itu vibe-nya tuh beda banget ya, karena kan di sini sebenarnya sini udah Indonesia udah mulai balik pulih lagi, makanya aku happy gitu. Cuman vibe-nya Buka puasa di sana seru. di sana buka puasanya seru gitu. Makanan di mana-mana ada. Makanan di mana-mana, Dan digratiskan. berlimpah ruah, pemerintahnya menyediakan gitu. Dan banyak orang-orang pribadi juga bawa juga buat kebagian. Iya, banyak yang itu yang buat kita tuh jadi tamparan juga gitu. Apa sih yang sedekah apa sih udah kita lakuin, ya bikin kita terinspirasi, bikin kita jadi malu dan lain sebagainya. Jadi ngecharge iman dan ilmu banget di situ. Terus juga ketenangan batin hati. Makanya Habib bilang kenapa kita mau tiap tahun, bukannya kita mau apa dan lain sebagainya, ya daripada liburan yang lain boleh, tapi lebih baik ya utamain umroh gitu. Karena kan yang kita pikirin apa ya, makanan hati kita, batin kita tuh perlu banget. Betul. Dan juga yang terpenting tadi ada kalimat tuh sedekah. Sedekahlah kita nih walaupun setengah korma, karena sedekah itu yang bisa menyelamatkan kita daripada azab kubur dan lain sebagainya. Sedekah tatful bala, sedekah tudil umri, sedekah bisa cegah bala, wabah, musibah, panjang umur, sehat, berkah dari sedekah. Ayo sedekah. Karena apa? Sedekah itu bisa rezeki kita berkali lipat, bisa 10, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Jadi jangan pelit, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Apapun yang kita milikin, kita bisa bersedekah kok. Yang penting berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki dari Allah. Iya. Ini sebenarnya pesawatnya jam 7